Hai semuanya, salam wangi dari saya Yuni. Balik lagi ngomongin parfum dari Arab ya, masih dengan brand Arabian Oud ya. Waktu itu saya udah pernah nge-review Madawi. Kali ini parfum yang aromanya bertolak belakang, yaitu Kalemat. Seperti Madawi, Kalemat juga salah satu best seller dari Arabian Oud ya. Dan kayak Madawi, menurut saya packagingnya juga lumayan besar ya. Cuman walaupun lumayan besar tapi nggak seberat Madawi ya. Oh ya, ini ada apa sih kayak penggaris gini yang kelepas, mungkin karena lemnya kurang kuat atau gimana. Cuman ini nggak penting ya, karena di dalam kotak ini masih ada kotak lagi. Oleh karena itu ya, selain besar, menurut saya juga terlalu berlebihan juga karena pakai dua kotak ya. Yang kotak di dalamnya tentunya yang menyimpan parfumnya seperti ini. Oke. Nah, dengan tali seperti ini ya. Itu dia. Menurut saya ya, mengenai packaging luar agak terlalu berlebihan. Selain besar juga pakai dua kotak. Oke. Nah, sekarang untuk packaging botolnya seperti ini ya. Menurut saya juga ini cenderung apa sih, sejenis botol-botol parfum cowok ya. Cuman saya lumayan suka sih. Untuk apa namanya, ukiran dia itu kalau dilihat dari depan ya, botolnya itu ada tulisan-tulisan Arab. Selain tulisan Kalemat tentunya dalam bahasa Latin dan bahasa Arab. Tapi kalau dilihat dari bagian belakang botolnya itu tulisan Kalemat semuanya, kecil-kecil. So lumayan bagus juga ya, lumayan unik ya. Depannya tulisan Arab, belakangnya tulisan Kalemat. Terus di sisi kanan dia ada tulisan Kalemat dalam bahasa Arab dan bahasa Latin. Terus sisi kiri dia itu ada apa sih, kayak badge gitu ya, badge code gitu. Cuman buat saya agak terlalu kecil, agak susah. Oke. Dan di bagian bawah botol dia hanya ditulisin atau kayak di grafur gitu ya, Arabian Oud. Sama kayak ada nomor ya, satu nomor. Kayak ini Arabian Oud 8 kalau nggak salah. Oke, terus kalau untuk tutup botolnya dia nggak ada apa-apa ya, nggak ada ukiran apa-apa. Untuk di atas sprayernya dia itu logo Arabian Oud. Nah, untuk aromanya, Kalemat ini seperti yang saya bilang bertolak belakang dengan aroma dari Madawi. Not-notnya apa aja? Kalau saya lihat di Fragrantica, dia itu ada not buah blueberry, ada rempah anis ya, terus ada romarin. Romarin itu dalam bahasa Prancis ya. Cuman saya kurang tahu untuk bahasa Inggrisnya, apalagi bahasa Indonesianya. Mungkin rosemary, pokoknya suatu tumbuhan atau aromatik yang biasa dipakai untuk masakan. Di sini sih di Prancis sering banget digunakan ya romarin itu. Terus ada note lettery note. Terus ada note bunga, cuma di sini dia nggak disebutin bunga apa. Terus base note-nya itu musk, amber, dan honey. Nah, kalau saya pakai Kalemat ini udah mungkin kira-kira semingguan saya pakai Kalemat ini ya, cuman nggak continue gitu ya, nggak seminggu berturut-turut. Kadang-kadang nyambung atau selang-seling dengan parfum lain. Nah, Kalemat ini kalau saya pakai awal penyemprotan itu udah langsung kerasa sesuatu yang manis ya, rempah yang manis. Di sini kan tadi ada blueberry-nya ya, cuman di hidung saya tuh awal penyemprotan kayaknya sama sekali saya nggak ngedetek wangi buah blueberry ataupun wangi buah-buahan lah. Tapi yang langsung kecium itu wangi rempah manis ya, dari anisnya ini. Jadi seperti mirip namanya anis, sesuatu yang manis, kayak misalnya kayu manis, itulah aroma yang saya rasakan, rempah-rempah yang manis. Habis itu udah mulai diiringi dengan amber
dan honey. Cuman di sini honey-nya di middle note-nya udah ketara dominan. Cuman bukan manis yang manis banget ya. Abis itu dia udah mulai dry down-nya amber yang dominan ya. Jadi sekali lagi saya ulang, di opening note rempah yang manis, abis itu udah mulai beralih ke honey atau madu yang mulai muncul, mulai dominan ya di middle note. Abis itu baru dry down-nya wangi amber atau sesuatu yang hangat ya, yang hangat tapi manis karena masih diikuti oleh madunya. Dan dry down-nya ini kadang-kadang di hidung saya suka selang-seling, kadang-kadang yang kecium dominannya itu embernya diikuti dengan madunya, tapi kadang-kadang malah madunya yang lebih dominan, habis itu diikuti dengan note embernya. Itu dia. Di sini tadi saya bilang ada letter note segala macam, floral note. Buat saya di hidung saya nggak ada atau nggak kedeteksi note-note seperti itu. Mungkin ada sedikit atau tipis sekali wangi lettery. Mungkin buat kalian malah nggak ngedetek sama sekali ya. Jadi itu nggak saya sebutkan terlalu gamblang karena memang wangi-wangi tersebut itu nggak begitu kedetek di hidung saya kalau saya pakai kalimat ini. Itu dia. Nah, jadi buat kalian yang suka note amber, tapi amber yang manis ya, karena diikuti dengan honey atau madu ya, patut kalian coba kalimat ini. Oke. Madu ini apa ya, sesuatu yang manis. Kalau misalnya kalian udah bosen dengan sesuatu yang manis, misalnya dari vanilla atau apa gitu ya, bisa kalian coba kalimat ini karena memang madunya itu kerasa banget sih enggak ya. Saya punya travel size dari by Kilian parfum ya, yang namanya kalau nggak salah Back to Black. Itu benar-benar kalau pakai Back to Black itu dari by Kilian, kayak saya ngolesin madu secara langsung ke tubuh karena memang benar-benar aroma madu, pure madu gitu loh. Nah, di sini enggak. Di sini lebih wearable buat saya wangi madunya ya. Karena by Kilian itu karena memang sangat madu sekali aromanya. Jadi untuk pakai parfum itu nggak sembarangan gitu. Kalau misalnya lagi panas-panasan nggak cocok banget pakai wangi madu seperti itu, karena kayak misalnya kita lagi gerah, keringetan, kayak kecium wangi manis-manis gitu, kayaknya cloying gitu. Nah, di sini enggak. Pakai kalimat ini lebih wearable ya, lebih wearable. Walaupun menurut saya lebih bagus dipakai kalau misalnya cuaca normal atau cuaca sejuk gitu ya. Makanya jangan pas lagi panas-panasnya. Oke, itu dia. Apalagi ya, untuk harga di sini Arabian Oud sayang sekali kalau misalnya beli di konturnya langsung ya, atau di website Arabian Oud-nya langsung, itu jatuhnya mahal. Jadi saya belinya di online shop yang ngejual nggak hanya brand Arabian Oud aja, tapi brand-brand Arab lainnya. Itu jatuhnya lebih murah. Cuman sale kemarin saya nggak cek apakah di website Arabian Oud itu ada sale, jadi harganya bisa lebih murah atau enggak ya. Tapi kalau saya lihat sih untuk harga normal, situasi normal, kalau beli Arabian Oud di sini di Prancis ini, mendingan nggak usah beli di butik Arabian Oud-nya langsung atau di website Arabian Oud-nya langsung, tapi mendingan beli di online shop yang ngejual parfum-parfum Arab, itu jatuhnya lebih murah. Oke, so far untuk parfum kedua dari Arabian Oud ini saya masih lumayan puas ya, karena aromanya enak ya, aroma perpaduan amber dan madu ya. Sekarang untuk ketahanannya lumayan, kira-kira kalau dipakai misalnya cuaca normal atau sejuk ya, itu bisa sampai 8 jaman ya, 8 jaman itu udah lumayan bagus. Oke. So kesimpulannya memang parfum Arabian Oud ini patut dicoba buat kalian yang mau mencoba parfum-parfum Arab ya.
So far saya pakai Madawi, saya pakai kalimat ini, aromanya nggak, buat saya nggak terlalu yang Arab gimana gitu ya, yang Oriental, masih wajar ya, masih wearable buat saya. Tapi ya itu tadi saya bilang packagingnya so far Arabian Oud ini terlalu besar, agak berlebihan ya. Terus untuk botol-botolnya dua-duanya lumayan berat ya. Itu ada nilai positif atau negatifnya sih. Tapi kalau untuk ditaruh di rumah aja sih masih oke dipajang. Cuman yang ini agak kurang oke ya kalau dipajang buat saya, apa sih, kayak mungkin karena saya cewek, buat saya ini agak terlalu maskulin ya botolnya. Oke, tapi untuk wanginya buat saya ini bisa dipakai cewek atau cowok ya, karena memang ini wangi amber dan honey atau madu memang bisa dipakai siapa aja. Oke, so buat kalian yang cari parfum-parfum atau aroma-aroma amber ya, amber yang nggak terlalu hangat di sini, tapi amber yang agak sedikit manis dengan sentuhan madunya. Oke, so begini aja. Semoga puas dengan video saya. See you on my next video. Bye bye semuanya.